Cara mengontrol pengeluaran impulsif, strategi anti bocor halus. Pernah nggak kamu merasa uangmu habis, tapi kamu sendiri bingung kemana perginya? Tidak ada pembelian besar, tidak ada hal yang terasa berlebihan, tapi tetap saja saldo menipis. Inilah yang sering disebut bocor halus. Bukan karena satu pengeluaran besar, tapi karena banyak pengeluaran kecil yang terjadi tanpa sadar. Dan kalau kamu tidak dikendalikan, ini bisa jadi kebiasaan yang diam-diam merusak kondisi keuangan kita. Pengeluaran impulsif adalah salah satu penyebab utama kebocoran keuangan yang paling sering tidak disadari. Berbeda dengan pengeluaran besar yang jelas terlihat, pengeluaran impulsif sering kali terjadi dalam bentuk kecil, cepat, dan berulang. Misalnya membeli sesuatu karena diskon, jajan karena lapar mata, atau sekedar ingin ikut tren. Saat itu terasa ringan, bahkan sering dianggap tidak masalah. Tapi jika dikumpulkan, jumlahnya bisa sangat besar. Hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa pengeluaran impulsif bukan hanya soal uang, tapi juga soal emosi. Banyak keputusan keuangan yang kita ambil bukan karena kebutuhan, tapi karena perasaan. Saat bosan, kita membuka aplikasi belanja. Saat lelah, kita mencari hiburan dengan membeli sesuatu. Saat melihat orang lain punya sesuatu, kita merasa ingin memilikinya juga. Tanpa sadar, emosi menjadi penggerak utama, bukan logika. Dan untuk mengontrol hal ini, langkah pertama adalah meningkatkan kesadaran. Kita harus mulai jujur pada diri sendiri. Kapan dan dalam kondisi apa kita paling sering melakukan pembelian impulsif? Apakah saat sedang stres, saat melihat promo, atau saat bersama teman? Dengan mengenali pola ini, kita bisa mulai mengantisipasi dan mengurangi kebiasaan tersebut. Strategi berikutnya adalah membuat jeda sebelum membeli. Ini adalah cara sederhana tapi sangat efektif. Setiap kali muncul keinginan untuk membeli sesuatu yang tidak direncanakan, beri waktu, misalnya 24 jam. Jika setelah itu kita masih merasa benar-benar membutuhkan, barulah dipertimbangkan. Tapi seringkali setelah jeda, keinginan itu justru hilang. Ini menunjukkan bahwa sebelumnya kita hanya terdorong oleh impuls sesaat. Selain itu, penting juga untuk membuat daftar prioritas. Ketika kita tahu apa yang benar-benar penting, kita akan lebih mudah menolak hal-hal yang tidak perlu. Daftar ini bisa berupa kebutuhan bulanan, target tabungan, atau tujuan keuangan jangka panjang. Dengan adanya tujuan yang jelas, kita memiliki alasan kuat untuk tidak sembarangan mengeluarkan uang. Dalam Islam, kita dianjurkan atau diajarkan untuk tidak berlebihan dalam segala hal, termasuk dalam membelanjakan harta. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, agar kita tidak menghambur-hamburkan harta secara boros. Ini menjadi pengingat bahwa setiap pengeluaran memiliki tanggung jawab, dan kita diminta untuk menggunakannya dengan bijak. Pengendalian diri dalam hal ini bukan hanya bermanfaat secara finansial, tapi juga menjadi bagian dari kedewasaan dalam menjalani hidup. Strategi lain yang bisa dilakukan adalah membatasi akses terhadap hal-hal yang memicu pengeluaran impulsif. Misalnya, mengurangi waktu membuka aplikasi belanja, unsubscribe dari notifikasi promo, atau bahkan menghapus aplikasi tertentu jika memang terlalu sering menggoda. Lingkungan digital yang kita konsumsi sangat mempengaruhi keputusan kita, jadi penting untuk mengaturnya. Mencatat pengeluaran juga menjadi langkah penting. Dengan mencatat, kita bisa melihat dengan jelas kemana saja uang kita digunakan. Banyak orang terkejut ketika melihat bahwa sebagian besar pengeluaran mereka justru berasal dari hal-hal kecil yang tidak direncanakan. Dari sini kita bisa mulai mengurangi secara bertahap dan mengalihkan ke hal yang lebih bermanfaat. Studi kasus yang sering terjadi adalah seseorang yang merasa tidak pernah membeli barang mahal tapi tetap tidak punya tabungan. Setelah diperiksa, ternyata setiap hari ada pengeluaran kecil seperti kopi, jajan, atau pembelian online yang tidak terlalu penting.
Jika dijumlahkan, pengeluaran ini bisa mencapai angka yang cukup besar dalam sebulan. Setelah mulai menyadari dan mengurangi kebiasaan ini, kondisi keuangannya perlahan membaik. Hal penting lainnya adalah mengganti kebiasaan, bukan hanya menahan diri. Jika biasanya kita belanja saat bosan, coba ganti dengan aktivitas lain seperti berjalan, membaca, atau melakukan hal yang lebih produktif. Karena jika kita hanya menahan tanpa mengganti, keinginan itu akan tetap ada dan sulit dikendalikan dalam jangka panjang. Pada akhirnya, mengontrol pengeluaran impulsif bukan tentang menjadi terlalu kaku atau tidak menikmati hidup, tapi tentang bagaimana kita mengambil keputusan dengan lebih sadar, lebih bijak. Kita tetap bisa membeli apa yang kita inginkan, tapi dengan pertimbangan yang matang. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga kondisi keuangan, tapi juga membangun kebiasaan yang lebih sehat dalam jangka panjang. Kalau kamu merasa uangmu sering habis tanpa terasa, mungkin ini saatnya untuk mulai lebih sadar. Tidak perlu langsung berubah drastis. Cukup mulai dari satu kebiasaan kecil, seperti menunda pembelian atau mencatat pengeluaran. Kalau kamu merasa ini relate, share ke temanmu yang juga sering mengalami bocor halus. Dan juga jangan lupa follow dan subscribe, karena mungkin konten berikutnya bisa membantu kamu mengelola keuangan dengan lebih bijak dan tenang.